Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ini kita pertemuan ke-14 membahas kitab kedua dalam ilmu nahwu, kitab At-Tuhfatul Wasatiyah karya Syekh Ahmad bin Thabit rahimahullahu taala. Kemarin kita selesai dari pembahasan alamat-alamat fi'il. Yang mana alamat fi'il itu kita ulangi sedikit, ada 4. Pertama qad, kedua sin, ketiga keempat ikutnya ta tanis as-sakinah. Ini 4 tanda. Kemudian juga kemarin kita dapat faedah bahwa dari 4 tanda itu terbagi 3. Dari 4 tanda itu terbagi 3. Ada tanda khusus untuk fi'il madhi yaitu ta tanis as-sakinah, ada tanda khusus untuk fi'il mudhari yaitu sin dan saufa, dan ada tanda berserikat antara fi'il madhi dan fi'il mudhari yaitu qad. Dan belum tak sebutkan tanda fi'il amr, dan disebutkan di syarah, ditambih sekarang yang kita akan baca. Baik, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, tambihat, beberapa tambih, Sakatal musannifu al-awwalu, sakatal musannifu, ya, kenapa itu atir fa'il, sakata fi'il madhi karena polanya kan. An alamati di jer, alamati fi'li mudhaf nilai, al amri mudhaf nilai, wa alamatuhu kenapa tu alamatuhu fa'il, mana fi'ilnya? Antum? Mubtada, murakkabatun khobar, min amroini isim majrur. Apa tanda jarnya ini? Itu huruf jarnya, tandanya, tanda jarnya amroini kasro. Betul itu? Betul? Oh iya. Kenapa saya tandanya bukan kasro? Karena dia isim musanna. Jadi itu yang diperhatikan ya. Memang kasro, kan nun pasti kasro. Bahkan di marfunya juga kasro. Rojulani kan kasro, tapi tandanya dia bukan kasro, tapi apa? Ya. Ahaduhuma ayyadullah, yadullah. Fahmi? Isim anna, tidak ada anna. An yadullah fi'il mudhari di rafa nasab jar jazm dinasab dengan tanda alat yang menasabnya apa? An. Betul. Ayyadullah alat tolabi, jar, gampang, alhamdulillah. Asani ayyakbala, masih antum? Fi'il mudhari dinasab dengan an.
Ayyakbala ya'a. Antum ya'a. Iya. Kita bertanya, saya mau bertanya. Hah? Maf'ulun bi. Bukan maf'ulun bi itu. Oh, maf'ulun bi. Iya, maf'ulun bi. Baik. Ayyakbala ya'a. Pertanyaannya, kenapa kita tidak baca saja sebagai fa'il? Paham kan? Paham ini pertanyaan saya? Kenapa kita tidak baca saja sebagai apa? Fa'il. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Dari mana kita lihat? Secara lafaz tidak cocok. Kenapa? Ta'a, ya'a itu huruf. Kemarin sudah saya kasih kaidah antum pertama, semua lafaz jamak taksir muannas. Sekarang lagi saya kasih tahu antum, semua lafaz huruf dihukumi muannas. Selesai masalah. Semua lafaz huruf dihukumi apa? Muannas. Muannas apa? Majazi. Anda paham? Jadi kan dikasih sedikit-sedikit. Jelas di buku dasar saya sudah bagi bahwa lafaz dalam bahasa Arab ada muannas, ada mudzakkar. Muannas ada muannas hakiki, muannas majazi. Nah, sekarang kita kasih sedikit-sedikit. Pokoknya sampai nanti di atas sudah ada semua. Sudah ada semua. Jelas kan? Jadi ini ya'a tidak bisa jadi fa'il. Kenapa? Kalau dia jadi fa'il pasti antaqobala ta. Karena fi'il mudhari kalau fa'ilnya muannas, kalau fa'ilnya muannas harus juga dikasih tanda muannas. Cara tanda muannasnya fi'il mudhari dengan ta di mana? Di awal. Dipahami? Kan kalau fi'il madhi kan gampang, ta di akhir. Qomat. Paham ini? Kalau fi'il mudhari fa'ilnya muannas, takumu pakai ta di mana? Di awal. Dipahami ini? Itu cara singkat dulu. Setelah itu nanti kan secara makna dia bukan fa'il. Secara makna dia bukan fa'il. Alhamdulillah. Ayyakbala ya al muannatsati mudhof nilai. Al muqatabata naat. Naat siapa? Naatnya muannatsati. Perhatikan. Ayyakbala ya al muannatsati al mukhatabata. Fa'il. Mana fi'ilnya? Catat ya, ada faedah. Fa'il mansub. Pas nih. Malas berpikir ini. Na'at dari ya'a, na'at dari mudhof. Kan selalu ingat ya? Na'at dari apa? Mudhof. Kan yang mukhatabah adalah siapa? Ya'a, yang menunjukkan muannas. Yang mukhatabah siapa? Iya, bukan muannasnya yang menunjukkan mukhatabah, tapi ya-nya yang menunjukkan apa? Mukhatabnya. Nahwu ijtahid ya Zaidu fajtahid fi'lu amrin. Ya, fi'lu amrin. Fi'lu sebagai apa? Amrin mudhofun ilaih, bisa ditakdirkan makna min. Ya, li'annahu dalla ala tolabi. Li'annahu dalla. Kenapa dalla? Kan annahu dah hu isimnya. Kenapa ndak dallu? Mabni fi'il madhi. Paham kan? Isim baru dia mu'rab. Li'annahu dalla ala tolabi. Mudah ini. Tidak ada huruf jar. Masih antum. Wahwa karena itu terlalu mudah. Wahwa tahsilu. Tahsilu khobar dari huwa. Al ijtihadi mudhofun ilaih. Dengar sebelah tadi? Enggak ji? Oh enggak ji. Wa yaqbala. Kenapa ini? Yaqbala. Antum?
Betul, tapi kenapa dibaca yakbala? Na'at. Hah? Atop, ahsanta, atop kemana? Ayyakbala yang lama itu, yang jauh. Ya, paham kan? Ya jauh nah, enggak apa-apa. Iya. Wa yakbala ya'a. Ustaz Abdussalam? Sebagai maf'ulun? Betul. Alhamdulillah. Al-mu'annatati. Apa? Mudhof nilai, yakin. Dari mana antum tahu? Susunannya? Ya, nakira atau ma'rifah? Ya, nakira atau ma'rifah? Nakira. Al-mu'annatati? Ma'rifah. Nakira ma'rifah berarti mudhofun ilai. Betul. Al-mukhatabata. Abu Muhammad? Na dari ya'a. Takulu ida amartal mar'ata. Amarta ta fa'il. Al mar'ata Pak Rizky? Maf'ulun bi. Ahsanta, Masya Allah. Ijtahidi ya Hindu. Qala ta'ala wastaghfir lidambika wa wastaghfiri lidambiki. Ini Masya Allah fil amr. Kata beliau rahimahullah ta'ala tambihat, beberapa catatan. Al-awwalu, catatan pertama, sakata al-musonnifu. Al-musonnif penulis, sakata diam, artinya tidak menyebutkan. Beliau diam tentang alamati tanda fi'ilil amri. Beliau diam tentang tanda fi'il amr. Wa alamatuhu, dan tandanya fi'il amr, jadi beliau kasih tahu. Ya. Antum tidak ada kalimat sebelum itu? Dicetakan lama? Tidak ada ya? Langsung ya? Langsung? Wa alamatuhu, dan tandanya murakkabatun, terdiri dari, tersusun min amroin, dari dua perkara. Jadi kalau ada dua tanda ini, maka itulah fi'il amr. Kalau cuma satu, enggak. Harus dua, karena murakkab dia. Bukan kayak alamat fi'il kemarin, ada 4 langsung begitu. Kalau ini harus murakkab, artinya harus ada dua ini. Kalau hanya satu, bukan fi'il amr. Walaupun maknanya perintah. Dinamakan nanti kalau maknanya perintah tapi tidak bisa dua tanda itu, namanya isim fi'il amr. Isim tapi maknanya seperti fi'il amr. Paham kan? Nanti kita akan lihat, nanti ada beberapa kata seperti itu. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, yaitu salah satu dari kedua tanda itu, ayyadulla ala tolabi, dia menunjukkan atas tolab, permintaan. Kan ketika anak bilang begini, kum, berarti anak meminta untuk berdiri. Anak bilang ukhruj, berarti anak minta untuk keluar. Paham ini? Itu tanda pertama, menunjukkan atas tolab, permintaan, yaitu meminta untuk melakukan sebuah pekerjaan yang disuruh, yang diminta. Asani, tanda yang kedua, ayyakbala, dia menerima ya al muannatatil mukhatabati, ya yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara. Misalnya saya katakan begini, saya katakan ukhruj. Apa artinya itu? Keluarlah. Kan gitu mananya, keluarlah. Berarti menunjukkan tolak. Dan dia bisa menerima ya muannatsatil mukhatabah, ya yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara, yang antum perintahkan. Paham ini? Yaitu bisa kita katakan ya ukhruji.
Ini ya ini. Ya ini untuk apa ini? Apa fungsinya ini ya? Untuk menunjukkan bahwa yang antum suruh siapa? Perempuan. Jadi menunjukkan atas tolak satu maknanya. Jadi maknanya ini adalah at-tolak. Iya? Maknanya adalah apa? At-tolak. Iya kan? Terus ini kata bisa menerima siapa? Iya. Paham kan? Kalau maknanya hanya tolak tapi tidak bisa menerima ya, atau bisa menerima ya mu'annatsatil mukhatabah tapi tidak tolak, bukan fiil amr. Contoh menunjukkan atas tolak tapi bukan fiil amr. Mereka contohkan kata soh. Soh maknanya apa itu artinya? Ini bilang, kita bilang apa maksudnya? Diamlah. Perintah? Perintah. Tapi ini kata tidak bisa menerima ya. Tidak pernah dikatakan sohi kalau perempuan sohi. Tidak kan? Kan laki-laki perempuan kalau kita suruh diam apa kita bilang? Bahasa Arabnya soh. Paham kan? Artinya uskut. Paham? Apakah ini fi'il amr? Tidak. Karena walaupun dia menunjukkan atas tolak tapi tidak bisa menerima iya. Paham gak ini? Demikian pula kalau ada kata bisa menerima ya tapi tidak menunjukkan atas tolak, bukan fi'il amr. Contoh ya, taktub. Apa artinya taktub? Ya, kamu sedang atau akan menulis. Bisa menerima ya mukhatabah. Kita katakan taktubina. Taktubina kan perempuan. Kamu perempuan sedang atau akan menulis. Menunjukkan perempuan yang diajak bicara? Iya? Iya kan? Tapi apakah maknanya tolak? Maknanya tolak? Enggak. Apakah fi'il amr? Bukan. Jadi fi'il amr murakkabah. Dia terdiri dari dua. Ada ya bisa masuk dan ada tolak. Harus dua. Kapan satu saja tidak jadi fi'il amr. Antum bisa pahami yang ana jelaskan? Ini tidak dua kali lewat ya, cuma sekali saja. Karena belum memang jelaskan yang tidak dijelaskan oleh penulis. Sudah paham di sini? Jadi alamat fi'il amr murakkabah. Tahu untuk murakkabah? Harus tersusun dari dua ini. Tidak boleh seperti kemarin kalam misalnya. Namanya kalam harus lafaz, mufid, murakkab, mufid, bil wadi. Kalau hilang empat ini bukan kalam. Begitu maksud. Sama fi'il amr. Fi'il amr alamatnya murakkabah. Terdiri dari dua perkara. Tidak boleh hilang salah satunya. Harus tolak dan harus apa? Menerima ya mu'annatsatil mukhatabah. Tahu ya mu'annatsatil mukhatabah? Ya yang menunjukkan seorang wanita yang diajak bicara. Jelas ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Nah, contoh. Ijtahid ya Zaid. Lihat, ijtahid ya Zaid. Bersungguh-sungguhlah wahai Zaid. Perintah kan? Perintah? Perintah. Fajtahid fi'il amr. Kenapa? Li'annahu dalla ala tolak. Karena dia bisa menunjukkan atas siapa? Tolak. Tahu tolak? Permintaan. Kan di sini dia meminta Zaid supaya apa? Bersungguh-sungguh. Wa huwa tahsilul ijtihad. Dia itu di sini dia ingin terjadinya kesungguh-sungguhan. Betul kan? Betul kan? Dia ingin terjadinya kesungguh-sungguhan. Wa yaqbala dan dia menerima ya al mu'annatsatil mukhatabah. Menerima ya mu'annatsatil mukhatabah. Gimana modelnya? Apa maksudnya? Takulu, kamu katakan, kamu ucapkan, idza amarta, kalau kamu suruh, kalau kamu memerintahkan al-mar'ata seorang perempuan, ijtahidi yahin. Ijtahidi yahin. Pakai apa itu? Ada apanya? Iyanya. Berarti dia bisa menerima iya. Contoh dalam Al-Qur'an, qala ta'ala wastaghfir lidambika. Laki-laki. Perempuan, wastaghfiri lidambiki.
Berarti istaghfir ini fi'il amr. Kenapa? Menunjukkan atas tolak. Yang kedua, bisa menerima ya muannatsatil mukhatabah. Paham sampai di sini? Siapa yang belum paham di situ? Iya, uktubi. Nah, pokoknya semua bil amr. Sebenarnya nanti ada ciri lain lagi. Ada ciri lain lagi yang kita akan dapat nanti di kitab di atas, insyaallah. Tapi ini yang jelas untuk pemula dua ini. Kapan kata bisa dibedakan antara muannas dan mudzakarnya? Nah, misalnya uktub, uktubi, oh fil amr. Ukhruj, ukhruji fil amr. Ijlis, ijlisi fil amr. Paham kan? Unsur, unsuri fil amr. Paham kan? Karena bisa ada menunjukkan tolak terus bisa masuk siapa? Iya. Ada lagi? Jelas ya? Alhamdulillah. Selesai. Itu untuk fil amr. Asani, tambih yang kedua. Artinya selesai fil amr. Fil amr mudah sekali. Alhamdulillah. Ya. Asani yang kedua. Yakfi fil hukmi alal kalimati bi annaha fi'lun khabar anna alamatun. Ini saudaraku sampingnya tuh alamatun. Nah, yang menulis ya. Yakfi fil hukmi alal kalimati bi annaha fi'lun alamatun. Naatnya siapa? Apakah fi'lun muannas? Kata fi'lun muannas? Jawab dulu. Kata fi'lun muannas? Bukan. Alamatun muannas? Bukan semua. Iya. Ihsan. Fi'lun muannas? Apa tandanya? Mudzakkar. Tidak ada ta'nya, tidak ada bulatnya. Alamatun muannas. Bisa enggak naat begitu Ihsan? Mudzakkar muannas. Enggak bisa. Namanya naat itu nakiro, ma'rifah, muannas, mudzakkar. Bisa enggak naat saudaraku? Kembali lagi. Apa dia berarti? Yakfi fil hukmi alal kalimati bi anna fi'lun alamatun. Cepat. Ihsan. Fa'il dari mana? Yakfi belum punya fa'il. Kenapa? Ada masalah protes? Dari itu? Iya. Dia yakfi belum ada fa'ilnya kan? Iya kan? Belum ada. Ala wahidatun. Kalau wahidatun masih antum. Yang tadi. Iya. Alamatun fa'il, wahidatun kayaknya hilang semua ya. Baik, di belakang Abu Zain. Nadanya kayak bertanya. Naat, iya. Karena naat Ustaz, kayak bertanya. Dia naat. Dia naat, betul. Wa qad tajtami'u fi'il mudhari, betul. Fiha aktsaru fa'il min alamatin nahwu qad gharabatis syamsu fa ghoraba fi'lun madin bidalili dukhuli qad alaihi min awwalihi waluhuki ta'id
ta'nitsi min akhirih. Masya Allah. Sama di penjelasan isim kemarin, sama di penjelasan alamat isim. Kata beliau at-tsani yang kedua, yakfi cukup fil hukmi dalam menghukumi ala atas al kalima kata itu bi annaha fi'lun, bahasanya dia adalah fi'il, alamatun wahidatun, satu tanda. Jadi kalau ada satu tanda saja itu sudah cukup menghukumi itu adalah fi'il. Sama kan? Di isim juga begitu. Kalau ada satu tanda isim maka cukup menunjukkan bahwa itu adalah isim. Sama. Wa qad tajtami'u. Tajtami'u fil apa ini? Fil mudhari. Apa makna qad di sini? Kalau masuk pada fil mudhari berarti bisa punya berapa makna? Dua. Bisa bermakna kadang atau sering. Di sini maknanya apa? Kadang. Kadang terkumpul fiha padanya aksar, lebih banyak, min alamatin, dari satu tanda. Jadi kalau ada satu sudah selesai, tapi kadang terkumpul padanya lebih dari satu. Iya. Nah contoh qad gharabat asy-syamsu. Coba perhatikan gharabat. Paham ini? Itu fi'il. Kenapa? Ada berapa tandanya? Dua. Apa itu? Qad. Yang kedua ta'tanis sakinah. Makanya kata beliau ghoraba fi'il madhi bidalili dukuli qad alai, dengan dalil masuknya qad padanya, min awali, di awalnya, waluhuki, dan ikutnya ta'tanits min akhiri, ikutnya ta'tanis di mana? Di akhirnya. Jelas kan? Ini masya Allah, alhamdulillah. As-salis, tambih yang ketiga. Arafna annahu arafna. Nah ini apa ini Pak Rizky? Nanya. Nah fa'il. Kalau saya baca begini arafana, begitu dia, bedakan, ya kan? Arafna annahu qad yajtami'u fil fi'li alamatani, lakin hunaka ba'dul alamati la yumkinu abadan an tajtami'a ma'a ghairiha ka qad ma'asini wa saufa. Mirip di penjelasan isim persis. Ya, taqulu qad yanjahul mujtahidu wa sayanjahul mujtahidu wa saufa yanjahul mujtahidu wala taqulu qad sayanjahu al mujtahidu wala qad saufa yanjahul mujtahidu. Masya Allah, persis di isim. Arafna, kita telah mengetahui annahu, bahwasannya, qad, kadang, saya terjemahkan kadang karena fi'il mudhari istilahnya, ya, yajtami'u, terkumpul, fil fi'li, pada fi'il, alamatan, dua tanda, lakin, akan tetapi, hunaka, di sana, ba'dul alamat, ada sebagian tanda, la yumkin, tidak mungkin, abadan, selama-lamanya, antajtami'a, untuk berkumpul, ma'a ghairiha, bersama selainnya. Jadi cocok pernyataan awal di nomor 2. Kadang terkumpul lebih dari satu tanda dalam sebuah fi'il, tapi ketahuilah bahwa di sana ada tanda fi'il tidak bisa berkumpul dengan yang lain. Sebagaimana di tanda isim juga begitu, iya kan? Seperti al tidak bisa berkumpul dengan siapa? Tanwin. Di fi'il juga sama. Seperti apa misalnya kata beliau? Ka qad ma'asin wa saufa. Seperti qad bersama sin dan saufa. Itu tidak pernah bertemu. Itu tidak pernah bertemu. Takul, antum katakan qad yanjahul mujtahidu, pakai qad. Wa sayanjahul mujtahidu, saufa yanjahul mujtahidu. Wala takul, antum tidak boleh katakan qad sayanjahul mujtahidu, wala, tidak boleh pula qad saufa yanjahul mujtahidu. Tidak boleh. Jadi apakah antum pilih sin atau pilih siapa? Qad. Kapan dipakai? Tergantung makna. Tergantung apa? Makna. Antum mau maknanya apa?
Paham kan? Pakaikan sin atau saufa atau pakaikan apa? Kode. Jelas kan? Jelas ya? Ini tentunya pada fi'il mudhari bersama kode sin saufa. Kalau pada fi'il madhi, dan memang tidak akan pernah bertemu. Iya kan? Karena kode fi'il madhi bisa, sin saufa tidak bisa. Anda pahamin? Iya? Jelas ya? Ini Masya Allah. Kadang kode bisa bertemu dengan tak tanis sakinah. Berarti sekarang bisa lebih runcing lagi. Nah, kode bisa ketemu dengan tak tanis sakinah. Sin saufa tidak bisa bertemu dengan siapa? Kode. Sebagaimana juga dia tidak bisa bertemu dengan tak tanis as-sakinah. Kenapa? Karena itu di fi'il mati. Paham kan? Jelas kan? Alhamdulillah. Ar-rabi, tanbih yang keempat. Dan ini tanbih yang terakhir untuk alamat fi'il. Alamatul fi'ili in kanat maujudatan. Sebagai apa maujudatan? Ahsanta, Masya Allah. Khobar kana. Nahu qad safara aliyun fa innaka taqulu. Taqulu saudaraku ini? Fi'il apa? Ahsanta, betul. Betul. Fa innaka taqulu safara fi'lun madin liwujudi alamati al-fi'li fihi wa hiya qad min awwalihi wa in kanat ghayra. Abu Muhammad, khobar kana maujudatin. Depannya ini kita depannya tuh ya. Kode sedikit depannya tuh. Kasih kode sedikit. Iya. Khusyuk dia. Iya. Antum maujudatin ghayra khobar kana. Maujudatin mudhof. Kita bertanya atau bilang? Mudhofun ilai. Kan sudah ada kaidah dulu ya di pembahasan istitsna. Setelah ghair siwa itu pasti di jer sebagai mudhofun ilai. Pasti, enggak usah ragukan lagi. Nah, ghairu maujudatin fihi. Nah, safara aliyun fa innaka taqulu safara fi'lun madin li'annahu yaqbalu alamatal fi'li. Kenapa alamata antum? Li'annahu yaqbalu alamatal fi'li. Alamata antum lihat sih. Oh iya, saya kira menghayal. Fa'il? Tidak mungkin. Karena alamata namanya fa'il itu harus marfu. Begitu kajiannya. Antum. Terus juga kalau dia fa'il pasti takbata. Kan dia muannas. Nah, maf'ulun bi. Kan kalau tidak bisa fa'il adalah maf'ulun bi. Li'annahu yaqbalu alamatal fi'li. Al-fi'li mudhof nilai. Wa hiya qad min awwalihi nah qad safara aliyun wa ta'u at-ta'nitsi as-sakinatu min akhirih. At-ta'nitsi saudaraku mudhof nilai. As-sakinatu dari ta'u. Betul. Min akhirih pinah safarat hindun. Selesai. Masya Allah. Ar-rabi yang keempat. Alamatul fi'ili, tanda fi'il in kanat maujudah. Kalau dia maujud, apa artinya maujud? Kalau dia ada, kelihatan di kalimat fihi pada kata itu. Nah contoh, qad safara aliyun. Ada tanda fi'il? Mana itu? Kode. Fa innaka taqul, maka sungguh antum langsung katakan safara fi'il madhi. Enggak usah ragu. Karena ada tandanya.
liwujudi alamatil fi'li fihi, karena adanya tanda fi'il padanya. Wahya qada min awalihi, yaitu kode di mana? Di awalnya. Wa in kanat ghairu maujudatin fihi, kalau tidak ada padanya. Ghair tidak, maujuda ada. Berarti kalau tidak ada fihi padanya, tidak ada antum lihat. Nah, contoh safaro aliyun, ada tanda fi'il di dalamnya? Ini kata, kalimat, ada tanda fi'il? Tidak ada kan? Tidak kelihatan kan? Tidak ada. Fa inna katakul, antum tetap katakan safaro fi'ilun madi. Tetap bilang safaro adalah fi'il madi. Kenapa? Kenapa itu pertanyaannya? Li'annahu, karena dia yakbalu, menerima alamat al-fi'ili, karena dia bisa menerima tanda fi'il. Jadi tidak harus ada, dia bisa menerima saja, itu sudah dianggap juga apa? Fi'il. Wahya qada min awali, yaitu dia bisa menerima kode di awalnya. Betul kan? Karena tadi contoh, lihat. Nah, kode safaro aliyun, betul? Ya. Wa ta'utani sakinatu min akhiri, bisa juga menerima tak tanis di akhirnya. Lihat pinah pada contoh safarot hindun, betul itu? Berarti dia tetap dinamakan apa? Fi'il. Jadi kesimpulannya yang 4 ini maksudnya, kalau antum lihat ada tanda fi'il pada kata, langsung bilang apa? Fi'il. Terus kalau antum tidak lihat tapi pernah menerima atau bisa menerima, maka antum juga bilang apa? Fi'il. Dipahami ini? Selesai alhamdulillah tanda-tanda fi'il. Setelah itu kita akan masuk di pembahasan huruf. Insyaallah kita ambil di pertemuan besok. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.